Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin memberikan role play mengenai model konseptual self-care OREM. Perkenalkan, nama saya Maria Nurmala Dewi, NIM 20.125. Perkenalkan, nama saya Hilda Kamila Herunisa, NIM 20.118. Perkenalkan, nama saya Dea Ismail Saleha, NIM 20.112. Saya Raka dengan nomor NIM 2138. Perkenalkan, nama saya Alini Panesti, NIM 20108. Perkenalkan, nama saya Siti Hayati, NIM 20145. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan dan mempraktekkan role play model konseptual self-care OREM. Sebelum masuk ke videonya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana model konseptual dari self-care OREM. Fokus utama dari model konseptual self-care OREM ini adalah kemampuan seseorang untuk merawat dirinya sendiri secara mandiri sehingga tercapai kemampuan untuk mempertahankan kesehatan dan kesejahteraannya. Teori ini memberikan landasan bagi perawat pentingnya memandirikan klien sesuai tingkat ketergantungannya. Asuhan keperawatan yang diberikan pada perawat dilakukan dengan keyakinan bahwa setiap orang mempunyai kemampuan untuk merawat diri sendiri, sehingga membantu individu dalam memenuhi kebutuhan hidup, memelihara kesehatan, dan mencapai kesejahteraannya. Terdapat 3 bentuk teori kemandirian yang disampaikan OREM dalam self-care, yaitu yang pertama ada teori self-care. Teori ini mengungkapkan hubungan antara tindakan atau merawat diri dengan perkembangan fungsi individu. Self-care adalah performer atau praktek kegiatan individu untuk berinisiatif dan membentuk perilaku mereka dalam memelihara kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan. Kemudian yang kedua ada teori self-care deficit. Yang kedua ada self-care teori defisit. Teori ini mengungkapkan tentang ketidakmampuan klien, dalam hal ini lansia, dalam merawat diri. Dalam teori ini, keperawatan diberikan jika seseorang dewasa atau pada kasus ketergantungan tidak mampu atau terbatas dalam melakukan self-care secara efektif. Kemudian yang ketiga ada teori nursing system. Nursing system ini dibuat oleh perawat didasarkan pada kebutuhan self-care. Jika self-care defisit, terus self-care agensi, dan self-care terapik, maka keperawatan akan diberikan. Sesuai dengan asuhan keperawatan lansia, maka teori self-care OREM ini sangat cocok diterapkan untuk melakukan asuhan keperawatan pada lansia. Karena khasnya dari usia lansia ini sering bertambahnya umur, maka berkurangnya fungsi tubuh, sehingga proses ADL tidak mampu dilakukan secara mandiri. Dengan itu, perawat harus lebih memperhatikan kebutuhan perawatan apa yang dibutuhkan oleh lansia sesuai dengan tingkat ketergantungannya dalam proses penuaan. Pada role play yang akan ditampilkan oleh kelompok 7 ini, yaitu bentuk teori self-care defisit pada lansia yang mengalami stroke dengan masalah keperawatan gangguan mobilisasi fisik, sehingga tidak dapat atau mengalami ketergantungan dalam melakukan self-care secara efektif. Untuk itu, perawat memberikan intervensi keperawatan, mobilisasi, dan ambulasi dini untuk meningkatkan kemampuan diri klien atau lansia. Mama yang masih dirasa apa? Masih pusing sekarang, Neng. Masih pusing? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silahkan, Bu. Ibu, apakah benar ini dengan keluarga Ibu Siti? Benar, Sus. Betul. Ibu, apakah Ibu bernama Ibu Siti? Iya, Sus. Perkenalkan, saya perawat Dea dan teman saya perawat Arini yang hari ini kesini tujuannya untuk melatih mobilisasi dan ambulasi dini kepada Ibu Siti agar kegiatan sehari-harinya dapat dilakukan secara mandiri, tidak bergantung kepada yang lainnya atau kepada keluarganya. Ya. Kita latih ya, Bu? Iya, Bu. Kira-kira waktunya 30 menit. Apakah ibu, keluarga, dan ibunya bersedia? Ya, boleh. Bersedia ya. Baik, sebelumnya saya periksa tekanan badannya dulu. Ya. Bu, ini kursinya.
kembali nama ibu dan tempat tanggal lahir ibu. Nama ibu teh Ibu Siti, tempat tanggal lahir ibu teh 25 Maret tahun 61. Ibu Siti. Iya. Sekarang ada keluhan ibu atau pusing atau sesak gitu gak? Pusing. Pusing. Iya. Baik, saya cek tekanan darahnya dulu ya bu. Maaf bu. Ibu ada riwayat darah tinggi gak bu? Ada sebelumnya. Oh, bu. Tekanan darah ibu tinggi ya bu. Berapa sus? 140 per 70. Bu, apakah itu nggak apa-apa ya kalau misalkan tekanan darah ibu saya segitu? 140 per 70 emang cukup tinggi ya pak. Iya. Tapi bisa nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa. Tinggal di ibunya dibiarkan istirahat aja. Iya. Kan sekarang masih sakit juga ya. Di istirahat, terus jangan banyak kegiatan dulu. Terus itu berikan makanan sama minuman yang bergizi. Iya. Makasih. Ya. Selanjutnya ada kita mau ngelatih ambulasi sama mobilisasi ya. Oh iya. Baik ibu. Ambulasi sama mobilisasi itu apa ibu? Ya, ambulasi itu kayak yang pertama ya pak, ya latihan mobilisasi. Ibu nantinya saya latih untuk miring kanan dan kiri. Oh iya. Ya, untuk melatih pergerakan tubuh biar nggak kaku ibunya. Yang kedua kita latihan ambulasi dini, di mana nantinya ibu turun dari tempat tidur dibantu sama alat jalannya. Oh iya. Baik, saya mulai pak. Iya iya. Baik ibu, setelah tadi udah ditensi ya bu, udah diperiksa. Sekarang kita latihan fisik ya bu. Ada latihan fisiknya tadi sesuai dengan kontak, ada dua ya bu. Yang pertama latihan mobilisasi fisik dan yang kedua latihan ambulasi. Untuk yang pertama kita latihan mobilisasi dulu ya bu. Maaf, tubuhnya boleh saya bantu untuk ke tengah nanti. Maaf ya bu. Iya. Baik bu, sekarang mulai ya bu untuk lakukan mobilisasi ini ya bu. Yang pertama kita miring kanan, nanti dibantu sama saya ya bu. Kita mulai ya bu. Satu. Iya, ya bagus. Kembali lagi ya bu. Lagi ya bu. 1, 2, 3. Ya bagus. Baik, ibu boleh dicoba sendiri bu. Oh ya. Boleh ya bu. Bagus. Jadinya. Baik, bagus ya bu untuk latihan mobilisasi fisiknya. Untuk yang kedua kita latihan ambulasi ya bu. Latihan ambulasi di mana ada saya jelasin terlebih dahulu ya bu untuk tahapannya. Yang pertama ibu duduk di samping tempat tidur. Nanti di samping tempat tidur, nanti kaki ibu ayun-ayunkan terlebih dahulu ya bu. Begitu ibu turun dari tempat tidur, nanti saya akan latih jalan secara perlahan-lahan ke kamar mandi ya bu. Iya. Baik, kita mulai ya bu. Yuk. Samping tempat tidur. Coba gerakan kakinya bu, ayun-ayunkan. Bagus. Saya mengambil alat dulu ya bu. Ibu, garisnya kuat ya bu. Dimulai dari kaki yang paling kuat ya bu. Kaki yang mana yang paling kuat? Yang kanan sus. Kita mulai ya bu. Coba kaki yang kanan kedepankan perlahan. Tuh.
Ibu, bagus ya Bu. Kalau misalkan latihan secara mandiri bisa ya, kita coba ya Bu. Coba. Bagus ya Bu. Kemudian ya, ditahan aja. Boleh duduk lagi Bu. Tidur lagi aja gak apa-apa. Ibu, tadi kita udah latihan ya, latihan mobilisasi sama ambulasi dini. Bagaimana Bu rasa Ibu? Rasa lega sekarang. Alhamdulillah Ibu lancar ya Bu. Tadi latihan mobilisasinya udah bisa mandiri, ambulasi juga udah bisa mandiri. Nanti Ibu latihan sering ya Bu untuk bisa melakukan latihan aktivitas sehari-hari secara mandiri juga ya Bu. Ada yang ingin ditanyain dulu Ibu? Enggak ada sus. Udah, Sus. Mau tanya, kalau misalkan ambulasi gini ya sama mobilisasi tadi pindah tempat tuh bahaya nggak sih ya? Terus kayak dilakuin di rumah tuh kira-kira sehari berapa kali gitu? Alhamdulillah ya Bu, untuk latihan ambulasi sama mobilisasi itu alhamdulillah gak ada efek sampingnya ya Bu, malah banyak manfaatnya. Apalagi dilakukan sering, biasanya dilakukan sehari 2 kali, di pagi sama sore hari. Oh iya, ini udah selesai ya Sus ya? Udah selesai. Gimana perkembangannya tadi ibu saya latihannya Ibu? Alhamdulillah bagus, tadi ibunya bisa melakukan mobilisasi miring kanan kiri secara mandiri juga, ambulasi juga tadi ibu udah bisa secara mandiri. Paling nanti ditingkatkan lagi ya untuk latihan di rumahnya. Oh iya, baik Sus. Kalau gitu saya sama rekan saya izin pamit ya. Iya, makasih Makasih ya, Sus ya. Sus. Terima kasih ya, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam, makasih Sus. Ya paling nanti mama banyak latihan aja biar nggak kaku katanya. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.